Nyanyian Elizabeth Susanti kian nyaring, SBY makin kelojotan. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis. Karena siapapun ya yang berusaha untuk menakut-nakuti ya ditangkap aja, dihukum. Ya kita ada peraturan perundangan, ada hukum, kita terapkan dengan tegas, selesai ya. Itu aja, jadi jangan kita ributkan. Ada juga orang-orang seperti itu. Setiap saat seperti itu ya, kita tinggal mengusut, polisi sudah nangkap, sudah ada identifikasi manusianya siapa, kejar, tangkap, proses. Dosa-dosa mereka akan dilucuti, ditelanjangi, dan mereka akan dipermalukan di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Dan itu sudah mulai terbukti saat ini. Ternyata tidak hanya dengan manuver politik secara kasat mata, ternyata Bapak mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga menyerang ke pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo secara spiritual. Saya perhatikan di balik keluguan Bapak ini ada monster besar di belakang Bapak ini. Saya nggak nyangka loh, jadi kaget saya melihat. Serem juga nih lihat kita hidup 10 tahun Bapak menjabat jadi presiden, Pak. Sindikat, mafia besar lah. Hanya semata Bapak ingin ambisi seorang presiden. Bapak ingin menjaga marwah keluarga Bapak. Yang mungkin anak Bapak itu diisukan di situ oleh Elizabeth Susanti juga terlibat terima duit. Tapi seperti ada pemper, nggak masuk ke KPK. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bak bau bangkai akhirnya tercium juga borok SBY yang selama ini menjadi rahasia. Jika pernyataan Elizabeth ini benar, KPK harus usut SBY, Abraham Samad dan BW. Pengakuan Elizabeth Susanti berpotensi membuat heboh masyarakat Indonesia karena dia akan membongkar kejahatan Susilo Bambang Yudhoyono, Abraham Samad serta Bambang Wijoyanto. Direktur Politik Indonesia Fernando Mas menilai pernyataan Elizabeth Susanti mengenai terhadap Anas Urbaningrum yang diotaki oleh SBY serta melibatkan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto merupakan sesuatu hal yang penting untuk ditelusuri KPK. Jika saja apa yang disampaikan oleh Elizabeth sebaiknya bukti yang dimiliki diserahkan kepada KPK untuk dilakukan penyelidikan. Segera tangkap SBY dan sahabat dan juga Bambang Wijoyanto. Jika terbukti SBY memberikan suap kepada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto, kata Fernando. Gimana alasan Fernando itu? Karena Elizabeth mengklaim memiliki bukti mengenai percakapan dengan SBY yang merencanakan kriminalisasi. Apabila bukti yang disampaikan oleh Elizabeth, maka SBY, Abraham Samad, dan juga Bambang Wijoyanto sangat mencederai hukum di Indonesia. Bagi Fernando, penelusuran kasus ini akan menjadi peluang untuk menunjukkan proses hukum di Indonesia. Ditegakkan, lakukan proses secara terbuka dan umumkan hasilnya agar masyarakat kembali percaya kepada proses hukum di Indonesia, terutama terkait dengan KPK, ujarnya. Sebagai farmasi, Elizabeth Susanti merupakan terdakwa kasus Undang-Undang ITE. Elizabeth mengunggah sebuah video bahwa akan membongkar kejahatan SBY. Dilihat dari video Elizabeth, dia menyinggung SBY agar bisa. Ia mengatakan tak bisa lagi melindungi mantan presiden tersebut. Berhenti sudah cukup ya, saya sudah tidak bisa lagi melindungi Pak SBY lagi. Dan jangan sampai bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap bukti yang lain, kata Elizabeth.
Elizabeth juga mengaku banyak bukti akan kejahatan SBY. Dia memastikan akan membongkar bukti-bukti tersebut. Dia juga menyebut mantan Ketua KPK Antasari Azhar diberhentikan lantaran dituding bersangkutan dan tersangkut dengan kasus pembunuhan dan menjalani hukuman penjara. Terdakwa kasus Undang-Undang ITE tersebut meminta kepada ayah dari AHY untuk tidak mengelak. Saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan-kejahatan beliau. Jangan pernah pepo mengelak, tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. Sampai saat ini juga Elizabeth juga mengaku sebagai penasehat warga Cikeas. Ia menegaskan mendapatkan perintah untuk menyerang beberapa nama tokoh-tokoh itu. Di sisi lain, Elizabeth Susanti menyerahkan surat permintaan maaf kepada Anas Urbaningrum atas kriminalisasi yang dialaminya. Tak hanya pada Anas Urbaningrum, Elizabeth Susanti juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Megawati, Budi Gunawan, Prabowo Subianto, dan Antasari Azhar yang pernah dia serang berkali-kali secara spiritual dan terkait dengan kasus korupsi Hambalang dan Wisma Atlet yang menyeret sejumlah petinggi Partai Demokrat kala itu. Kini ahli spiritual yang menjadi tersangka kasus Undang-Undang ITE, Elizabeth Susanti, kembali membuat pengakuan mengejutkan seperti yang diketahui bahwa salah satu pentolan dari Partai Demokrat yang ikut dijebloskan ke dalam penjara adalah Anas Urbaningrum. Lantas, hal itu membuat Elizabeth menyebutkan bahwa ada sebenarnya tidak tahu apa-apa dalam kasus mega korupsi tersebut. Ia mengaku mengetahui semua skenario yang disusun di belakang layar untuk mengkambing hitamkan. Elizabeth juga mengatakan Anas hanyalah jadi tumbal dari pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan Elizabeth melalui sebuah unggahan video di kanal YouTube. Bau bangkai akhirnya tercium juga borok SBY yang selama ini menjadi rahasia. Jika pernyataan Elizabeth ini benar, KPK harus usut SBY, Abraham Samad, dan BW. Pengakuan Elizabeth Susanti berpotensi membuat heboh masyarakat Indonesia karena dia akan membongkar kejahatan Susilo Bambang Yudhoyono, Abraham Samad, serta Bambang Wijoyanto. Direktur Politik Indonesia Fernando Mas menilai pernyataan Elizabeth Susanti mengenai terhadap Anas Urbaningrum yang diotaki oleh SBY serta melibatkan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto merupakan sesuatu hal yang penting untuk ditelusuri KPK. Jika saja apa yang disampaikan oleh Elizabeth, sebaiknya bukti yang dimiliki diserahkan kepada KPK untuk dilakukan penyelidikan. Segera tangkap SBY dan sahabat dan juga Bambang Wijoyanto jika terbukti SBY memberikan suap kepada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto, kata Fernando. Gimana alasan Fernando itu? Karena Elizabeth mengklaim memiliki bukti mengenai percakapan dengan SBY yang merencanakan kriminalisasi. Apabila bukti yang disampaikan oleh Elizabeth, maka SBY, Abraham Samad, dan juga Bambang Wijoyanto sangat mencederai hukum di Indonesia. Bagi Fernando, penelusuran kasus ini akan menjadi peluang untuk menunjukkan proses hukum di Indonesia. Ditegakkan, lakukan proses secara terbuka dan umumkan hasilnya agar masyarakat kembali percaya kepada proses hukum di Indonesia, terutama terkait dengan KPK, ujarnya. Sebagai farmasi, Elizabeth Susanti merupakan terdakwa kasus Undang-Undang ITE. Elizabeth mengunggah sebuah video bahwa akan membongkar kejahatan SBY. Dilihat dari video Elizabeth, dia menyinggung SBY agar bisa. Ia mengatakan tak bisa lagi melindungi mantan presiden tersebut. Berhenti, sudah cukup ya, saya sudah tidak bisa lagi melindungi Pak SBY lagi. Dan jangan sampai bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap bukti yang lain, kata Elizabeth. Elizabeth juga mengaku banyak bukti akan kejahatan SBY. Dia memastikan akan membongkar bukti-bukti tersebut. Dia juga menyebut mantan Ketua KPK Antasari Azhar
diberhentikan lantaran dituding bersangkutan dan tersangkut dengan kasus pembunuhan dan menjalani hukuman penjara. Terdakwa kasus Undang-Undang ITE tersebut meminta kepada ayah dari AHY Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. K. Antasari Azhar diberhentikan lantaran dituding bersangkutan dan tersangkut dengan kasus pembunuhan dan menjalani hukuman penjara. Terdakwa kasus Undang-Undang ITE tersebut meminta kepada ayah dari AHY Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. K. Antasari Azhar diberhentikan lantaran dituding bersangkutan dan tersangkut dengan kasus pembunuhan dan menjalani hukuman penjara. Terdakwa kasus Undang-Undang ITE tersebut meminta kepada ayah dari AHY Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. K. Antasari Azhar diberhentikan lantaran dituding bersangkutan dan tersangkut dengan kasus pembunuhan dan menjalani hukuman penjara. Terdakwa kasus Undang-Undang ITE tersebut meminta kepada ayah dari AHY Indonesia tanah air beta